saya Vina Gita dari kelas AK21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Pengertian, neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja yaitu worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berasal dari informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun neraca lajur adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Jadi, penting untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tahapan pembuatan neraca lajur. 1. Membuat format dan kolom neraca lajur. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat format dan kolom yang dibutuhkan dalam neraca lajur. Untuk format neraca, di bagian atas harus ditulis nama perusahaan, judul neraca lajur, dan periode pencatatan. Sedangkan kolom yang dibuat berjumlah total kolom, 1 untuk nama akun dan untuk golongan lajur, seperti neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan kelompok ini harus dibuat dua sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Yang kedua yaitu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisi kolom-kolom yang telah dibuat, mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Dan untuk kolom penyesuaian, data dimasukkan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya secara terpisah. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi agar dapat menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah data pada kolom neraca saldo dan penyesuaian terisi, selanjutnya kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Isi saldo dalam kolom ini juga yang akan dipindahkan untuk mengisi kolom neraca tanpa melakukan perubahan apapun. Yang keempat, mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan yaitu laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Namun tidak semua data dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Setelah itu, neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap digunakan untuk keperluan selanjutnya. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Gita dari kelas AK21C ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh transaksi soal PT Coba-Coba. Sebentar. Saya bacakan ya. PT Coba-Coba mendirikan sebuah perusahaan jasa di bidang mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Yang pertama, apa sih yang harus kita buat ya? Apa sih yang pertama kita buat, yaitu jurnal umum. Jurnal umum, ini nih jurnal umum. Langsung aja ya ke transaksi yang pertama. PT Coba-Coba memulai usaha dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 100 juta. Jurnalnya kayak gimana sih teh? Jurnalnya itu kas di debit, modal di kredit. Kenapa sih kas di debit, modal di debit? Kas di debit, modal di kredit, soalnya kas bertambah, modal juga bertambah, dan saldo normal kas itu kan di debit, sedangkan saldo normal modal itu di kredit ya. Kas di debit sebesar 100 juta dan modal di kredit sebesar 100 juta. Transaksi yang kedua, dibeli sebuah minibus sebesar 50 juta, dibayar tunai sebesar 30 juta dan sisanya dibayar secara kredit. Jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya minibus itu kendaraan ya, jadi kita tulisnya kendaraan di debit sebesar 80 juta, di kreditnya kas sama utang. Kas sebesar 50 juta, utang sebesar 30 juta. Kenapa sih kendaraan itu 80 juta? 80 juta itu dari harga yang dibayarkan secara tunai ditambah dengan harga yang dibayarkan secara kredit, jadi 80 juta. Transaksi yang berikutnya, tanggal 8 dibayar sewa kantor sebesar 500.000. Jurnalnya beban sewa di debit sebesar 500.000 dan kas sebesar 500.000 di kredit.
Selanjutnya tanggal 12 dibeli perlengkapan untuk usahanya sebesar 350.000 secara kredit ya. Kredit, kalau kredit berarti utang ya, utang. Jurnalnya perlengkapan di debit sebesar 350, utang usaha di kredit sebesar 350. Selanjutnya tanggal 15 diterima hasil pendapatan sewa kendaraan sebesar 3 juta. Kas bertambah ya, kas bertambah itu di jurnalnya kas bertambah di debit sebesar 300.000, pendapatan di debit sebesar 300.000. Maaf, ininya ke ya. Pendapatan ditambah di kredit sebesar 300.000. Transaksi selanjutnya dibayar sewa iklan untuk 1 tahun ke depan sebesar 500.000 untuk 1 tahun ke depan itu, jadi kayak pemakaian untuk 1 tahun ke depan ya. Jurnalnya iklan dibayar di muka sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. Jadi iklan dibayar di mukanya itu bertambah, kasnya berkurang sebesar 500.000. Selanjutnya dibayar asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar 1 juta, hampir sama kayak yang sewa beban iklan ya, yang sewa iklan itu. Jurnalnya juga asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta, kas di kredit sebesar 1 juta. Transaksi terakhir tanggal 30 diambil keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Keperluan pribadi itu kita sebut Thrive ya, Thrive di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Kita jumlahkan harus sama dan di sini balance ya, berarti udah beres. Tinggal ke transaksi yang selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar dari mana sih buku besar itu? Buku besar itu nominalnya dari ini ya, dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Kayak tanggal 1 kalau ada transaksi kas berarti ditulis di akun kas ya. Kayak ini contoh ya, transaksi tanggal 1 itu kas di debit sebesar 100 juta. Di buku besarnya juga tanggal 1 di debit sebesar 100 juta, balance-nya 100 juta kayak gitu. Kalau misalkan ada kas di kredit nih, kas di kredit berarti dikurang. Kalau debit ketemu debit itu ditambah, kalau kredit ketemu debit itu dikurang ya, dikurang. Untuk buku besar cukup sampai di situ. Lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo dari mana sih Kak? Dari buku besar ya, buku besar. Yang kita ambil nominal yang kita ambilnya tuh nominal yang terakhir. Nominal yang terakhir kayak kas nominal terakhir di buku besarnya itu apa sih? 49.500.000. Kita tulisinnya di sini 49.500.000. Kendaraan juga sama, perlengkapan semuanya sama. Lalu jangan lupa di total juga dan harus balance juga ya. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu maksudnya apa sih? Jurnal penyesuaian itu biasanya ada transaksi yang tidak tertulis ya. Jadi di akhir transaksi kita baru ditulis. Ini nih ada, ini contoh soalnya. Yang pertama, perlengkapan yang masih tersisa 150.000. Jurnalnya beban perlengkapan di debit sebesar 150.000, perlengkapannya 150.000 di kredit. Transaksi yang kedua, sewa dibayar tanggal 10 Juni 2016 untuk masa 1 tahun. Beban sewa di debit sebesar 250, sewa dibayar di muka sebesar 250 di kredit. Transaksi selanjutnya, kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun. Transaksinya beban penyusutan kendaraan sebesar 16 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 16 juta. Kenapa sih 16 juta? Kenapa enggak 80 juta gitu kan? Soalnya di ini nih, di apa sih? Di jurnal umum kendaraan itu kan 80 juta ya. Tapi kenapa di jurnal penyesuaian cuma ada 16 juta? Ini karena kita tuh pakai metode garis lurus umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi 80 juta dibagi 5 tahun itu 16 juta ya. Transaksi selanjutnya, iklan yang kadaluarsa senilai 200.000. Transaksinya, jurnalnya, beban iklan di debit sebesar 200.000, iklan dibayar di muka sebesar 200.000. Yang terakhir, asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 500.000. Jurnalnya, beban asuransi di debit 500.000, asuransi dibayar di muka 500.000 di kredit. Ditotalin juga ya, harus sama juga. Nih, yang terakhir yang tadi saya jelaskan ya di video sebelumnya tentang neraca lajur ya. Neraca lajur itu ada kolomnya, ada apa aja sih kolom-kolomnya nih? Ada ACC number, kayak nomor ACC akunnya ya, nomor akun, deskripsinya, nama-nama akun. Terus ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan yang terakhir neraca atau laporan neraca atau laporan keuangan ya. Nih, akun-akun yang tadi ada di jurnal ya, ini semua akun-akun yang ada di jurnal. Langsung aja kita ke neraca saldo. Neraca saldo yang ada di neraca lajur itu dari mana sih? Dari neraca saldo yang tadi kita bikin ya. Yang tadi kita bikin. Oke, tadi ada kesalahan sedikit ya. Balikan lagi, neraca saldo yang ada di neraca lajur itu dapat dari mana sih? Dapat dari ini nih, dari neraca saldo yang udah kita kerjain tadi. Dipindahkan ke neraca lajur yang kolom neraca saldo ya. Dipindahkan terus ditotalkan.
Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian juga dari mana sih? Dari jurnal penyesuaian yang telah kita tadi kerjakan juga. Akun-akun yang di sini dipindahkan ke neraca lajur kolom jurnal penyesuaian. Sesuai akunnya ya, pindah-pindahkan nominalnya ditempatkan sesuai akun yang ada di jurnal penyesuaian ya. Lanjut neraca saldo setelah penyesuaian. Dari mana sih itu? Dari kalau yang ini nih yang kas. Kalau yang kas kan jurnal penyesuaiannya nggak ada ya. Jadi 49.500 langsung dipindahin aja ke jurnal saldo setelah penyesuaian di debit soalnya. Di neraca saldonya juga di debit. Kalau misalkan contoh kayak yang ini. Kayak perlengkapan nih, Kalau perlengkapan kan di neraca saldonya ada 350.000, di jurnal penyesuaiannya ada 150.000, tapi di neraca saldonya itu ada di debit ya, sedangkan di jurnal penyesuaiannya ada di kredit. Jadi dikurang ya. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang, kalau debit ketemu debit ditambah. Sebaliknya kalau kredit ketemu debit itu dikurang, kalau kredit ketemu kredit itu ditambah. Jadi ini nih yang 350.000 dikurangi 150.000 jadi 200.000. Jadi 200.000 ya. Sama kayak transaksi akun-akun yang lainnya juga sama, terus ditambahin juga, harus balance juga ya. Lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu dari mana sih? Laporan laba rugi itu yang dimasukin ke laporan laba rugi itu nggak semua akun, cuman akun beban. Cuman yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu akun pendapatan sama beban ya. Akun pendapatan aja sama beban nih, kayak gini. Kayak ini frame itu kan beban, dimasukkan ke akun laba rugi nih. Pendapatan juga dimasukkan. Terus kenapa sih kalau misalkan kalian jangan kaget ya kalau misalkan debit sama kreditnya itu nggak sinkron nih? Kenapa? Karena emang gak apa-apa gitu, kalau gak sinkron juga gak apa-apa. Kalian tinggal nominal akun yang nominalnya lebih besar kayak kalau kreditnya lebih besar nih nominalnya, tinggal dikurangin sama debit nih, kayak ini kredit laba ruginya tuh lebih besar ya, ada 103 miliar 103 juta, maaf ya, 103 juta dikurangin 19.100.000, jadi selisihnya itu ada 83.900.000. Kalau udah dapat selisih nih, tinggal ditambahin aja yang 19.100.000 ditambah yang 83.900.000, jadi 103 juta ya, 103 juta. Sama kan ya, jadi debit kreditnya sekarang udah sama. Sekarang lanjut ke neraca. Kalau neraca apa aja sih akun-akun neraca yang dimasukin? Akun-akun apa aja sih yang dimasukin ke neraca ya? Akun-akun pendapatan, akun-akun yang harta sama utang yang dimasukin ke neraca. Ini kayak kas, kendaraan, perlengkapan, asuransi diberi muka itu masuk ke dalam neraca. Sama kayak laporan laba rugi ya. Kalau misalkan antara debit sama kreditnya itu nggak sinkron, kalian tinggal kurangin aja nominal yang paling besar, dikurangin nominal yang paling kecil ya. Tapi tapi selisih antara yang neraca sama yang laba rugi itu harus sama. Ini kan sama, lihat 83.900, yang laba rugi kalau yang neraca juga 83.900, jadi sama ya. Dan balance-nya juga ditulis kayak gini, 130.500, 130.500, maaf ya, 130.500. Udah. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.